Eh, di sini saya akan membuat teks prosedur yang berbentuk video, yang dimana saya akan membuat teks prosedur yang berjudul cara membuktikan suatu deret aritmatika yang panjang dari deretnya bentuk tak hingga, namun nilainya bisa didekati menjadi nilai bilangan rasional yang negatif. Yaitu di sini saya fokusnya hanya aritmatika 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai seterusnya menghasilkan bilangan yaitu minus 1/12. Hal pertama yang perlu disiapkan adalah yang pertama ide, yang kedua mungkin alat tulis secara fisik, dan yang ketiga adalah buku tulis yang kosong. Di sini saya akan memulai, dan hal yang pertama perlu saya mulai adalah membuat sebuah pernyataan matematika, yaitu di sini saya akan membuktikan suatu deret bisa mempunyai nilai yang mungkin secara intuisi sehari-hari sangat tidak logis mungkin jika dipikirkan sekilas. Yang pertama yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sampai seterusnya yang panjangnya akan berbentuk tak hingga, yang nilainya menjadi minus 1/12. Saya anggap ini adalah bentuk dari variabel aljabar yaitu U. Namun sebelum membuktikan ini kita perlu hal awal yang perlu dibuat, yaitu satu deret. Kita anggap saja mungkin S, yang jika saya buat 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1 sampai seterusnya, yang mungkin jika kita lihat sekilas mungkin nilai dari CS ini hanya mempunyai dua keadaan, yaitu 0 atau mungkin 1, tergantung batas yang dibuat. Tapi karena kita berbicara tak hingga, mungkin akan saya jelaskan mungkin di terakhir video ini. Mungkin definisi dari semua ini akan saya jelaskan di bagian terakhir. Yang di pertama di sini tujuan saya hanya untuk membuktikan ini secara pemahaman kita, yang dimana jika saya membuat sifat di sini, biarkan saja angka 1 ini tetap, dan saya membuat sifat distributif, yang dimana jika saya membuat minus 1 minus 1 tambah 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1 sampai seterusnya, yang mungkin inilah sifat yang benar sesuai dengan sifat operasi medan dalam matematika. Yang dimana jika kita lihat sekilas, ini adalah S itu sendiri atau nilai dari ekspresi dari S itu sendiri, yang bisa saya buat S sama dengan 1 kurang S. Yang jika saya buat metode yang mungkin sering digunakan di sekolah, itu pindah ruas, tapi saya di sini lebih suka membuat secara bentuk visual dari perpindahan ini secara tidak langsung, yaitu perpindahan proporsi dari sama dengan ini menjadi sifat dari aljabar, yang dimana jika saya pindahkan menjadi 2S sama dengan 1, S sama dengan 1/2. Lalu deret yang kedua, yaitu yang kedua saya membuat deret lain dari deret S tadi, yang saya buat simbol variabel yaitu B, yang saya buat jadi 1 kurang 2 tambah 3 kurang 4 tambah 5 minus 6, yang artinya bentuk dari operasi negatif ini selang-seling di antara setiap bilangan, dan positif juga begitu. Dan juga bisa saya kurang dengan S tadi, gitu 1
kurang 1 tambah 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1 sampai seterusnya. Yang ini juga sampai seterusnya karena ini bentuk deret tak hingga. Yang jika saya kurangkan dari total dari bilangan ini 0, ini minus 1, ini tambah 2, kurang 3, kurang 4, tambah 4, minus 5, dan sampai seterusnya. Yang bisa saya buat sifat distributif yaitu min 1, atau saya buat langsung bentuk minus 1 saja, yaitu 1 tambah kurang 2 tambah 3 kurang 4 tambah 5 sampai seterusnya. Yang jika kita lihat lagi bentuknya ini adalah bentuk dari nilai B itu sendiri, maka bisa saya buat B kurang S sama dengan minus B, yang dimana B tambah B sama dengan S, maka 2B sama dengan S. Tadi kita tahu kalau nilai S itu adalah setengah, maka kita membuat substitusi, yaitu 2B sama dengan 1/2, B sama dengan 1/4. Nah, dari sini saya akan mulai ke deret yang tadi. Lalu saya membuat deret yang lain, yaitu U tadi. Deret awal itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai seterusnya. Kita kurang dengan deret B, yaitu 1 kurang 2 tambah 3 kurang 4 tambah 5 sampai seterusnya. Jika saya operasikan dalam bentuk kurang, yaitu ini 0, ini 4, ini juga 0, ini tambah 8, ini 0, baru tambah 12 karena mungkin di sini minus tambah 6, minus 6. Yang dimana banyaknya bilangan ini merupakan faktor dari 4 itu sendiri, maka bisa saya buat U kurang B sama dengan 4 dari 1 tambah 2 tambah 3, yang sampai seterusnya. Yang jika saya lihat kembali bentuknya ini, bentuk operasi sama dengan bentuk U tadi, maka bisa saya buat U kurang B sama dengan 4U, dimana bisa kita buat min B sama dengan 3U. Yang kita tahu tadi nilai dari B itu sendiri adalah 1/4, jadi min 1/4 sama dengan 3U. U sama dengan minus 1/12. Maka dari sini kita dapat buktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sampai seterusnya sama dengan minus 1/12, yang mungkin kita agak tidak sangat terjadi kontradiksi di sini karena kita jumlahkan bilangan positif, atau karena ini adalah bentuk bilangan asli namun hasilnya menjadi minus 1/12. Ini adalah saya katakan adalah deret Ramanujan yang namanya ini karena terjadi kontradiksi dinamakan dengan Ramanujan paradoks, yang mungkin saya akan jelaskan terakhirnya untuk bagaimana sebenarnya nilai asli ini apakah valid dalam matematika atau tidak. Di sini saya akan membuat definisi deret tak hingga, di mana langkah awal yang perlu kita tahu adalah deret dari penjumlahan yang mungkin kita ada batasnya. Contoh A1 tambah A2 tambah A3, yang dimana
proses penjumlahan ini hanya terbatas sebanyak 3 kali, atau sistemnya hanya melakukan proses penjumlahan hanya sebanyak 3 kali. Bahkan bisa saya buat sampai 1000, 100 artinya, atau bahkan 1 juta yang batasnya banyak operasinya sebanyak 100 tadi, atau sampai 1 juta. Namun jika kita berbicara hal ketahinggaan yang mungkin definisi atau dari deret tak hingga ini adalah keterbatasan suatu sistem, yang artinya suatu sistem tersebut bisa terus menerus tanpa ada batasannya. Yang mungkin contoh agar saya dapat katakan suatu deret mempunyai nilai, maka saya akan membuat suatu deret lain, yaitu 1 per 2 tambah 1 per 2 tambah 1 per 4 tambah 1 per 8 tambah 1 per 16 sampai seterusnya, yang mungkin ini adalah bentuk deret geometri yang mempunyai beda, yaitu rasio setengah. Yang mungkin jika saya buat baris parsialnya itu baris dalam penjumlahan setiap suku, yaitu jika saya membuat S1 yaitu menjadi S1, jika saya membuat S2 menjadi 3 per 2, yang jika saya buat S3 atau penjumlahan dari U1, U2, U3 menjadi 7 per 4, dan jika membuat saya S4 menjadi 31 per 8, dan saya membuat S5 menjadi 63 per 32. Yang mungkin jika saya lihat sekilas, semakin panjang penjumlahan dari suatu deret ini, nilainya bisa didekati menjadi, karena ini bisa menjadi didekati menjadi 2, ini juga 2, ini juga 2, ini juga, artinya baris ini mempunyai bentuk nilainya 2, yang mungkin bisa saya membuat bentuk limit, yaitu limit n mendekati tak hingga, yang karena ini bentuk geometri saya bisa membuat pendekatan, yaitu a kurang r pangkat n per 1 kurang r, yang karena kita tahu kalau rasionya dalam bentuk pecahan per 2, yang mungkin semakin panjang atau makin besar nilai pangkatnya, maka nilainya mendekati 0, yang maka bisa saya buat a kurang 0 per 1 kurang 1 kurang r menjadi a per 1 kurang r, atau deret tak hingga dari persamaan ini. Ini namakan adalah deret konvergen, yang mana deretnya bisa didekati menjadi bentuk suatu nilai, yang dimana tadi deret yang kita buat itu contoh yang saya lihat itu S dari S sama dengan min 1 min 1 tambah 1 min 1 tambah 1 min 1, yang dimana ini kan prosesnya tak hingga, yang mungkin nilainya tergantung batas yang dibuat. Tapi karena kita berbicara hal yang tidak terbatas, artinya jika kita asumsikan batasnya genap, maka nilainya 0, dan batasnya ganjil, maka nilainya 1. Yang jika saya buat bentuk baris parsialnya itu 1 0 1 0 1 0, yang nilainya tidak bisa didekati menjadi bentuk suatu bilangan, yang artinya nilai dari bilangan inilah tidak ada. Sama juga dengan deret yang tadi, artinya operasi yang saya buat ini menunjukkan hal yang tidak valid, atau bentuk deret ini adalah deret divergen yang tidak bisa didekati menjadi suatu nilai, yang berarti dari proses yang kita buat tadi, kita menghasilkan suatu nilai yang tidak valid atau
tidak mungkin kita menjumlahkan suatu bilangan atau mengoperasikannya dalam bentuk aljabar ke hal yang bukan tidak bilangan, yang tidak mempunyai nilai atau sesuatu yang tidak ada secara objek matematikanya. Mungkin ini adalah dari Ramanujan, yaitu Ramanujan paradoks setelah terjawab. Namun deret ini berguna untuk ada namanya fungsi zeta yang mungkin agak sulit dijelaskan karena terlalu rumit. Yang intinya dari Ramanujan ini bisa berguna untuk fungsi zeta, namun tidak secara langsung membuktikan 1+2+3 menjadi -1/12. Ada proses yang dibaliknya yang mungkin saya juga kurang paham. Sekian hal yang bisa saya sampaikan, mungkin tergantung tentang teks prosedur dalam membuktikan suatu deret tak hingga. Terima kasih.